هصير أحسن 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 ولا يمنعني شي مدام راسي حي بسوي اللي علي هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت هصير أحسن ولا يمنعني شي مدام راسي حي بسوي اللي علي هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, semoga Allah senantiasa menjadikan hati kita tidak pernah merasa tinggi. Allah kita minta supaya menjadikan hati kita merasa rendah. Karena kebenaran, ilmu tidak akan pernah menaiki pada tempat yang tinggi, tetapi sesungguhnya ilmu dan kebenaran hanya bisa menelusuri pada tempat yang rendah, pada hati yang merendah. Itulah mereka yang senantiasa mendapatkan kebenaran ilmu dan senantiasa pula mendapatkan kebenaran dalam kehidupan mereka. Makanya penting rasanya kita terus meminta kepada Allah. Ketika kita memohon diberikan kesehatan, kita memohon pula supaya kita diberikan hati yang merendah. Hati yang merendah adalah hati yang tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan, tidak akan pernah kenyang dengan nasihat, tidak pernah merasa cukup dengan segala masukan-masukan yang diberikan kepadanya. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu, syarat untuk mendapatkan kebenaran, pastikan hati kita adalah hati yang rendah. Karena ilmu sebagaimana air, dia tidak pernah menaiki ke tempat yang tinggi, tetapi dia justru mengalir pada tempat yang rendah. Maka itulah kondisi hati kita. Semoga saya sebagai penyampai ilmu adalah termasuk pemilik hati yang merendah. Tidak pernah merasa lebih daripada ustadz-ustadz yang lain, tidak pernah merasa lebih utama dari para penyampai ilmu yang lainnya. Sebagaimana apa yang saya inginkan, apa yang saya lakukan, semoga ini juga antum rasakan. Antum sebagai penuntut ilmu yang senantiasa berada pada taman-taman ilmu ketika saya menyampaikan ilmu, semoga antum termasuk tamu-tamu ataupun para penuntut ilmu yang senantiasa merendah. Jangan pernah kita merasa sudah cukup, jangan pernah kita merasa sudah senior, jangan pernah kita merasa sudah tahu semuanya. Karena itu merupakan pantangan untuk hati kita sebagai penuntut ilmu. Layaknya kesehatan kita ada pantangannya. Pantangannya itu santan, makanan jeroan. Maka pantangan untuk diri kita di dalam menuntut ilmu adalah perasaan jumawa dan perasaan tinggi atas apa yang telah kita lalui ketika kita telah mendapatkan ilmu. Kepada Allah kita memohon hati yang merendah, hati yang mudah diraih dan mudah digapai oleh ilmu dan kebenaran yang ada pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita dan hanya syukur kita kepada Allah di tengah guyuran hujan yang begitu deras di kota Bekasi, dan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu. Maka saya merasakan ada banyak keutamaan yang bertemu pada satu simbol. Ada keutamaan, ini adalah hari pertama Ramadan bagi saya, karena saya memilih hari Ahad. Ini juga keutamaan Taman Ilmu, padahal kita tahu Taman Ilmu merupakan taman yang disifati Nabi dengan taman surga. Ditambah lagi dengan turunnya hujan, karena hujan itu bukan sesuatu yang kita sedihkan. Hujan itu bukan sesuatu yang kita takutkan, karena hujan itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kalau turun hujan, beliau mengatakan innahu hadisun ahdi bi rabbi. Ini adalah sesuatu yang baru saja turun dari sisinya Allah. Tiga keutamaan ini berjumpa. Keutamaan perut yang kosong karena Allah, keutamaan air turun yang turun dari sisinya Allah, keutamaan di Taman Ilmu. Maka dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dari tiga keutamaan yang kita rasakan, yang bertemu pada simbol yang kita sedang dapatkan,
maka kita betul-betul memohon kepada Allah supaya kita diberikan hati yang bersyukur, supaya istri kita menjadi istri yang bersyukur, diri kita menjadi suami yang bersyukur, anak-anak kita menjadi anak-anak yang qanaah dan bersyukur. Dan semoga kita juga memohon kepada Allah, semoga keluarga yang kita cintai menjadi keluarga yang sakinah, orang tua yang kita cintai dilapangkan kuburnya, semoga mereka disehatkan kalau mereka masih hidup, karena karunia 3 keutamaan yang Allah berikan kepada kita hari ini merupakan perkara yang besar, dan tentunya ini merupakan sebuah anugerah besar yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga Allah rahmati. Tentunya para ulama menyampaikan kepada kita, musibah di dalam kehidupan berkeluarga itu dimulai ketika kita bodoh terhadap hukum dan terhadap syariat yang ada pada kehidupan kita ketika kita berkeluarga. Kadang-kadang karena kita bodoh, kita tidak tahu apa kewajiban yang harusnya kita tunaikan. Ketika kita tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban kita, kadang-kadang ditambah dengan penyakit hati yang sudah tumbuh pada diri kita dan hati kita semenjak sebelum menikah. Penyakit hati ditambah dengan kebodohan. Terkadang menjadi sebuah sikap kita terlalu banyak menuntut hak kita, tetapi tidak menunaikan bagaimana kewajiban kita. Makanya betul, inilah yang menjadikan kita memahami musibah pada kehidupan keluarga adalah kebodohan. Maka ketika musibah ini ada disebabkan karena kebodohan, dipicu karena kebodohan seorang istri, kebodohan seorang suami, maka inilah yang menjadikan kita harus belajar mengevaluasi kembali tentang makna pada keluarga kita, karena makna keberkahan pada keluarga kita dimulai dari ilmu yang harusnya kita pelajari bersama-sama sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Kebodohan di dalam keluarga itu impact-nya kemana-mana. Kalau ada seorang istri, dia bodoh terhadap apa yang harusnya dia pahami terhadap kehidupan keluarganya, maka yang menjadi korban pertama kali tentunya adalah suaminya. Tentunya yang pertama kali menjadi korban adalah anak-anaknya. Anak-anaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan karena ibunya tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai madrasah ketika dia bodoh pada kehidupan syariat dan hukum Allah. Kalau ada seorang suami dia bodoh terhadap makna berkeluarga di dalam konteks keimanan, maka yang menjadi korban itu adalah istrinya. Maka anak-anaknya pun akan menjadi korban dan semua pun akan menjadi berantakan ketika suami tidak mengetahui bagaimana seharusnya hukum dan syariat di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin kita paham bahwasanya berbagai macam masalah yang pernah kita lalui, pernah kita lewati, itu bisa jadi dipastikan karena kebodohan kita. Karena kebodohan itulah yang menjadikan adanya pertengkaran. Karena kebodohan yang ditambah dengan hawa nafsu, ditambah dengan penyakit hati, itulah yang menjadikan timbulnya gesekan-gesekan yang bisa jadi gesekan panas, lalu tidak terasa gesekan itu sudah membakar apapun kebaikan pada kebersamaan. Dari kebodohan itu akhirnya banyak sekali yang tersakiti, banyak sekali yang terdolimi, banyak sekali air mata yang jatuh, banyak sekali kesedihan yang dibawa pada hati, kesedihan yang dirasakan pada bilik-bilik jiwa disebabkan karena kebodohan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus betul-betul membebaskan kehidupan keluarga kita dari kebodohan supaya kita mendapatkan cahaya untuk keluarga. Allah mensifati kebenaran dengan sifat yang sangat indah, dengan kata nurun, cahaya. Berarti setiap keluarga ketika mereka menyadari kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan mereka, maka mereka belajar, maka keluarga itu adalah keluarga yang bercahaya. Mereka mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Karena sekali lagi, suami istri yang mengerti ilmu tidak akan pernah bisa sama dengan suami istri yang tidak mengerti ilmu. Dan inilah pentingnya bagi kita untuk tidak merasa senior di dalam pernikahan. Penting rasanya untuk tidak merasa sudah tahu apapun di dalam pernikahan. Karena ketika kita merasa kurang, ketika kita merasa bodoh, maka inilah yang menjadikan kita belajar. Dan proses pembelajaran yang kita lakukan, sekali lagi yang kita harapkan adalah keberkahan-keberkahan yang kita peroleh.
Saya juga mengingatkan ya untuk diri saya dan untuk semua pasangan-pasangan yang hadir pada kesempatan ini, bahwasanya dengan kita belajar kajian kita, keluarga bervisi surga, sekaligus pula jangan lupa untuk bertawasul. Kita bertawasul yuk, bahwasanya kita menjadikan apa yang kita lakukan setiap kita bertemu pada kajian kita, membahas tentang keluarga bervisi surga, itu menjadi sarana kita untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan di hari-hari kita mendatang. Saya ketika menyampaikan ini sebenarnya juga agak sungkan, karena suka mengingat bagaimana keluarga kita pun belum ideal. Tapi saya langsung tersadar, saya memang belum ideal dalam keluarga, tetapi ketika menyampaikan ini saya bertawasul. Ini adalah nasihat untuk saya sendiri dan keluarga saya, sekaligus saya bertawasul semoga dengan menyampaikan ini bisa menjadi sebab perlindungan Allah, pertolongan Allah dalam kehidupan keluarga-keluarga yang kita miliki. Terutama ketika di masa mendatang mungkin kita akan menemui ujian, kita akan menemukan karang, kita akan menemukan duri dalam tapak kebersamaan kita bersama dengan pasangan kita. Jangan lupa, ayo jadikan majelis kita yang rutin kita bahas keluarga bervisi surga menjadi tawasul untuk kebaikan kita di masa mendatang dengan adanya pertolongan dan perlindungan dari Allah. Karena amal solih bisa dijadikan sarana untuk memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah yang menguasai alam semesta. Setelah kita mengetahui bahwasanya salah satu sumber musibah besar dalam kehidupan keluarga dimulai dari kebodohan, inilah yang menjadikan kita membahas tentang apa yang bisa kita pelajari. Kalau ternyata sudah kita lalui, ya berarti kita mengevaluasi. Karena saya tahu ya, di antara yang hadir pada Taman Ilmu siang ini, ada yang sudah menikah 10 tahun, ada yang sudah menikah 15 tahun, ada yang mau menikah, ada yang belum menikah, ada yang sudah cukup lama menikah. Tapi walaupun kita beda-beda, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, tetapi pada dasarnya kita tetap berhajat kepada materi-materi ini. Karena materi ini bagi yang belum menikah bisa menjadi modal, bisa menjadi pegangan. Bagi yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun kayak mungkin saudara-saudara kita yang sudah cukup lama menikah, materi ini pun tetap sama dibutuhkan supaya mengevaluasi. Ketika kita tahu ada kesalahan prosedur. Dulu ketika kita menikah, dulu ketika kita baru menjalankan kebersamaan dalam keluarga, setelah kita sadar ada kesalahan, kita mengevaluasi, kita bertobat. Supaya akhirnya kita tahu apa saja yang kita perlu bertobat darinya. Supaya dengan bertobat, Allah gantikan dengan kondisi yang lebih baik. Kayak kemarin ya, kita belajar salah satu di antara hal yang kita harus sadari adalah bagaimana menikah itu niatnya harus betul-betul karena ibadah. Menikah itu karena urusan akhirat. Menikah itu karena ketakwaan yang kita inginkan dengan kita menikah. Setelah kita membahas itu panjang lebar kan banyak di antara kita yang meraba, ya Allah saya dulu menikah karena kecantikan. Ya Allah saya dulu menikah karena kegagahan dan ketampanan dia. Ya Allah saya dulu menikah karena harta dan status keluarganya. Setidaknya ketika kita sudah tahu dan ternyata kita diingatkan pada materi yang kita pelajari, setidaknya kita mengevaluasi. Dan kita kemarin juga menyampaikan kalau ada yang akhirnya sadar kita memiliki kesalahan di dalam menata niat, memulai niat, itulah yang menjadikan kita sholat taubat. Kita bertobat, ya Allah, kalau ada niatan saya yang salah di dalam pernikahan, niatan saya kurang benar di dalam pernikahan, apabila niatan saya masih melenceng dalam pernikahan, luruskanlah kembali. Semoga dengan sholat taubat dan penyesalan yang datang, walaupun agak terakhir datangnya ilmu yang kita peroleh, itu tidak menjadikan kita terlambat untuk terus bertobat kepada Allah, karena taubat bisa menjadikan yang gelap menjadi terang, bisa menjadikan yang hitam menjadi putih, bisa menjadikan kondisi buruk menjadi lebih baik ketika kita bertobat. Dan kemarin kita mengevaluasi tentang masalah niat. Sekarang kita akan menyampaikan pembahasan berikutnya. Di dalam pernikahan itu maka sangat penting sekali di dalam kita menikah memasukkan faktor agama dan faktor akhlak. Tentunya kita paham ya, faktor agama menjadi faktor penting. Terutama ketika kita hidup pada hari ini ketika faktor agama dianggap tidak penting. Lalu dianggap bahwasanya itu mencerminkan intoleransi ketika menikah harus seiman.
Maka sesungguhnya pernikahan itu didasarkan kepada sebuah patokan yang jelas, yaitu adalah patokan keimanan. Karena salah satu niatan di dalam kita menikah adalah mendekatkan surga dan meraih ridhonya Allah. Bagaimana seseorang itu menikah ketika dia tidak memperhatikan keinginan dia untuk meraih ridhonya Allah? Siapapun yang sudah berani membuang salah satu syariatnya Allah, maka siap-siap dia akan dikecewakan oleh gelombang-gelombang kerugian yang dia dapatkan. Karena apa? Karena makhluk tidak akan pernah memuaskan kehidupan dia sebagai manusia ketika dia sudah mengorbankan Allah, Zat yang maha rahmat dan rahim bagi kehidupan setiap hambanya. Hari ini kan kita sedang banyak sekali isu tentang pernikahan beda agama, terutama pada konteks hukum yang jelas-jelas telah dilarang oleh para ulama. Bagaimana seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Karena itu merupakan perkara besar, karena agama seorang wanita mengikuti agama seorang suami. Makmum itu mengikuti imam. Ketika makmum mengikuti imam, lalu imamnya tidak satu iman, menyembah kepada Allah yang satu, yang dia tidak berbuat syirik. Kalau ini sudah tidak sama, fondasinya sudah berantakan. Dan inilah salah satu di antara fitnah hari ini. Banyak mengorbankan syariatnya Allah hanya untuk membela masalah perasaan, hanya membela masalah rasa cinta, di mana perasaan dan rasa cinta tidak akan pernah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita ketika rasa cinta dan perasaan itu kita pakai untuk menentang setiap hukum dan garis yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya ini yang menjadi perhatian kita. Ini pula yang juga menjadi sebuah poin penting untuk kita evaluasi. Kalau hari ini kita sudah melihat banyak sekali kita digoreng dengan isu pernikahan beda agama, terutama wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, maka ini juga menjadi sebuah poin penting untuk kita terus jadikan materi ini kita pahamkan kepada putri-putri kita, kepada putra-putra yang kita miliki. Jangan hanya kita kecewa melihat kejadian yang sedang hangat dan sedang viral, tapi kita tidak mengambil sebuah evaluasi. Ini pula yang menjadikan kita mengevaluasi, kita ketemu dengan anak kita, bicara dari hati ke hati, bicara dengan anak-anak kita. Betapa pentingnya pada kehidupan kita di dalam pernikahan, sesungguhnya kita sangat membutuhkan frekuensi yang sama di dalam keimanan, frekuensi yang sama di dalam tauhid, frekuensi yang sama di dalam akidah. Karena sesungguhnya pernikahan itu bukan hanya memadukan rasa, tetapi pernikahan itu merupakan upaya dan ikhtiar untuk berjumpa pada kehidupan yang lebih baik kelak pada kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat tidak hanya membutuhkan yang baik, tapi kehidupan di akhirat itu membutuhkan yang benar. Kebaikan itu didasarkan kepada attitude, adapun kebenaran didasarkan kepada iman dan akidah yang bersih, yang tidak ada kesyirikan dan kekufuran di dalamnya. Nah, ini yang menjadikan kita harus paham. Jadi akhirnya kita hidup dengan menjadi seorang muslim yang kafah. Bukan muslim yang mau-maunya kita. Kalau kita mau, ya kita laksanakan. Kalau tidak kita mau, kemudian kita tinggalkan. Agama ini bukan agama pilihan. Keindahan Islam itu tidak akan dirasakan kalau kita mengambil dan mencomot sebagian-sebagian dan meninggalkan sebagian-sebagian yang lainnya. Karena tidak akan sempurna. Keindahan Islam akan kita rasakan kalau kita sebagai orang yang beriman ataupun mengaku berislam, tetapi kita tidak pernah memberikan komitmen yang kuat untuk menerima seluruh syariat yang ada di dalam Islam. Mobil itu tidak akan indah kalau kita lihat di showroom, lalu kemudian kita ketika membeli, lalu kita menawar kepada pihak showroomnya.
Saya mau mobilnya tapi tidak mau pintunya. Saya mau mobilnya tapi tidak mau audionya. Saya mau mobilnya tapi tidak mau kemudian ke bannya. Maka ketika mobil itu sudah dipreteli, lalu kita menawarnya, ketika di showroom tidak sesuai dengan standar, maka keindahan mobil dan fungsinya akan menjadi hilang. Sama, keindahan agama ini itu tidak akan pernah dirasakan kalau kita sebagai orang yang mengaku menyandarkan keimanan, keislaman kita kepada agama Allah, kemudian ternyata kita pilih-pilih. Dan salah satu yang dipilih adalah ketika membahas pernikahan tidak mau diatur bahwasanya pernikahan itu seiman, yang memiliki akidah yang benar. Karena pernikahan bukan hanya membutuhkan kebaikan, tetapi pernikahan itu membutuhkan kebenaran, dan kebenaran itu didasarkan kepada akidah yang bersih, akidah yang benar, yaitu beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Nah, ini penting nih. Nah, makanya ini menjadi persoalan yang saya ingin sampaikan agak lebih panjang karena memang hari ini kita sedang digoreng dengan isu yang viral. Bahwasanya tidak apa-apa. Jangan mengatakan tidak apa-apa. Yang punya hak untuk menyampaikan apa-apa dan tidak apa-apa bukan kita manusia. Allah yang menentukan. Allah dan Rasul. Tidak setiap orang bisa bicara. Setiap orang harus tahu kapasitasnya. Kalau memang kita tidak punya kapasitas untuk bicara tentang masalah syariat, ya jangan bicara. Sebagaimana kalau kita tidak punya kapasitas untuk bicara di tengah forum arsitektur dan kita tidak pernah belajar arsitek di kuliah kita, ya jangan ngomong. Kalau kita tidak pernah belajar tentang dokter, ya jangan mencoba bicara tentang masalah kesehatan organ tubuh di tengah forum kesehatan yang dihadiri oleh ratusan dokter. Sama pula, agama ini adalah agama yang betul-betul rapi. Semuanya itu ada aturannya. Siapa yang bicara, siapa yang menentukan, kita harus paham itu dari awal. Bukan berarti akhirnya setiap orang bicara, setiap orang kemudian mengatakan apa yang mereka mau, lalu mengungkapkan perasaannya, lalu menonjolkan rasa cintanya, tetapi meninggalkan syariat Allah. Sekali lagi, siapapun orang, saya mengatakan umum nih, siapapun manusia yang dia sudah berani meninggalkan Allah hanya karena manusia, maka saya pastikan dia pasti akan menelan gelombang kekecewaan. Karena apa? Kalau Allah sudah dia tinggalkan, hanya tinggal menunggu waktu. Gelombang kekecewaan, kepahitan demi kepahitan akan dia rasakan. Dan ini harus menjadi perhatian besar untuk kita. Makanya betul-betul perhatian kita adalah perhatian kepada agama. Karena dengan kita memperhatikan agama, bagaimana dia memahami agama, dengan kita memahami bagaimana kehidupan ilmu yang dia pelajari tentang agama, kalau kita sudah memilih seseorang berdasarkan pada agamanya, satu iman, bagaimana pengetahuan dia, pemahaman dia terhadap ilmu, maka ini yang akan meminimalisir berbagai macam kemudaratan yang terjadi. Kalaupun ada gesekan, kalaupun ada cekcok, kalaupun ada ketidakcocokan dalam beberapa hal, mereka tahu bagaimana cara mengembalikan setiap konflik yang terjadi di antara mereka dikembalikan kepada syariat. Syariatnya bagaimana sih? Kalau sama-sama sudah mengerti tentang agama. Makanya ini menjadi perkara penting. Kalau kita lalu menyadari, dulu saya ketika menikah, ternyata saya tidak memasukkan faktor agama menjadi faktor penting saya untuk memilih dia. Ataupun saya mau dipilih dia, saya tidak memasukkan faktor agama. Berarti yang kita lakukan untuk mengevaluasi adalah bagaimana hari ini ketika kita sudah memahami yang menjadikan keberuntungan di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah agama. Berarti yang kita lakukan adalah berkomunikasi suami istri. Setelah menyadari, ternyata dulu kita tidak memasukkan faktor agama menjadi indikator kita memilih, berarti kita mengevaluasi. Berarti kemudian kita hari ini harus menjadi pasangan suami istri yang terus belajar untuk menutupi kekurangan kita dan menutupi kesalahan kita. Dulu ketika menikah, saya tidak memasukkan faktor agama menjadi faktor penentu di dalam memilih orang menjadi keluarga saya. Maka akhirnya apa? Sama-sama belajar. Jangan kemudian hanya satu sisi. Karena beratnya di dalam masalah keluarga itu biasanya apa? Kalau suaminya belajar, istrinya tidak belajar. Ataupun sebaliknya, istrinya belajar, suaminya tidak belajar. Ini yang kemudian terkadang akan menghadapi ujian-ujian berat.
Walaupun kita berdoa semoga tetap mendapatkan pertolongan. Tapi kalau suami istri sudah saling memahami, ya Allah, saya dulu milih kamu bukan faktor agama. Ya Allah, ternyata saya dulu milih kamu bukan faktor agama juga. Maka kemudian menjadikan kita akhirnya sepakat. Ayo kita sadar dulu ketika kita menikah tidak memasukkan faktor agama. Mari kita belajar. Mari kita sama-sama menjadi penuntut ilmu. Sama-sama kita mempelajari bagaimana syariatnya, bagaimana kewajibannya, bagaimana hukumnya. Kembali membedah surat An-Nur. Merupakan salah satu surat yang sangat besar dibutuhkan oleh setiap para keluarga karena surat An-Nur membahas tentang masalah keluarga dan kemasyarakatan. Itu harus dipelajari lagi supaya keberuntungan yang disampaikan oleh Rasulullah fadfar bidatiddin taribat yadak. Supaya apa yang pernah disampaikan Nabi, pilihlah agamanya, maka kamu beruntung. Keberuntungan itu tetap akan kita dapatkan ketika kita menjadi pasangan-pasangan yang menyadari kesalahan kita di titik start dulu, tidak memasukkan faktor agama, lalu kita mau bareng-bareng untuk mempelajari agama, mempelajari syariat, mempelajari hukum, maka itu akan menjadi keberuntungan bagi keluarga itu. Ya, karena memang beda sekali kalau kemudian kita sudah belajar. Ya, makanya tentunya kalau sudah harus belajar, makanya kemudian tentunya sikapnya tidak boleh sama dengan mereka yang tidak belajar. Kalau kemudian betul-betul kita telah menjadikan ilmu dan agama menjadi sebuah evaluasi di dalam kehidupan berumah tangga. Makanya ini pula yang akhirnya juga kalau anak-anak kita sudah mulai besar, ketika masa matang mereka sudah datang dengan usia pernikahan yang sudah menjelang, maka terus jadilah orang tua yang terus memperhatikan siapa yang bagus agamanya. Dan sesungguhnya saya juga mengingatkan, kewajiban untuk mencarikan jodoh itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Kewajiban orang tua itu salah satunya mencarikan pasangan untuk anaknya. Tapi dia tidak boleh memaksakan. Tapi dia yang mencarikan. Rasulullah ketika beliau mendapati Ruqayyah, maka beliau kemudian mencarikan suaminya, yaitu sahabat Utsman. Ketika Umar bin Khattab mendapati Hafsah belum punya suami, maka Umar bin Khattab yang menawarkan. Ini dari sinilah kita mengetahui landasan hukum bahwasanya orang tua yang mencarikan jodoh. Bukan anak dibiarkan untuk mencari sendiri. Tidak, orang tua yang mencarikan. Kalau disetujui, alhamdulillah. Kalau tidak disetujui, orang tua tidak boleh marah dan tidak boleh memaksa. Orang tua tidak boleh memaksa. Tapi orang tua yang memberikan opsi siapa yang berhak menjadi pasangan untuk anak-anaknya. Maka setelah kita memahami ini, maka kemudian kita melihat siapa orang-orang yang mereka memiliki karakter, memiliki latar belakang agama yang bagus untuk kita sandingkan dengan putra dan putri yang kita cintai. Dan salah satu poin penting itu adalah kehidupan bagaimana agamanya. Ya, ini menjadi masalah krusial dan menjadi sebuah perkara yang harus diprioritaskan nomor satu sebelum masalah yang lainnya. Ya, maka setelah itu dikatakan di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi. Dalam satu riwayat Ibnu Majah dikatakan idza atakum man tardawna khulqahu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Ya. Maka disampaikan di sini, jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlaknya dan kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah dengan putri-putri kalian. Kalau laki-laki itu datang untuk melamar putri kalian dan kalian ridho akhlaknya, ridho agamanya. Kalau kalian tidak melakukan itu, orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, lalu tidak menikah, lalu kemudian kalian menolaknya, padahal kalian ridho dengan kehidupan akhlaknya dan agamanya, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Maka di sini disebutkan oleh lisan Nabi, barometernya oleh Nabi adalah khuluqahu. Yang pertama akhlaknya, yang kedua wadinahu, yaitu yang kedua adalah agamanya. Maka kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi rahimahullah ta'ala, kenapa Nabi menyebutkan akhlak dulu? Karena akhlak itu merupakan poros kebaikan interaksi seseorang dengan pasangannya, itu akhlak. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, ini akhlak dan agama. Jadi akhlak itu juga harus menyertai agama.
Karena tentunya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang mengerti ilmu, ada orang yang paham ilmu, mungkin dia memakai cadar, mungkin dia memakai niqab, tapi akhlaknya berantakan. Ada atau tidak ada? Ada, tidak sedikit. Ada ikhwan yang mungkin jenggotnya panjang, mungkin kegiatannya juga taklim, tapi ternyata akhlaknya berantakan. Walaupun secara standar ideal, yang namanya agama sudah termasuk di dalamnya akhlak. Tapi dipisah oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini supaya betul-betul mendapatkan perhatian kita. Khuluqahu mimman tardawna khuluqahu, yang kalian ridhoi akhlaknya, wadinahu, dan kemudian agamanya. Dan Nabi menyebutkan yang pertama itu akhlaknya. Karena akhlak itu poros kebaikan, interaksi seseorang kepada pasangannya itu terletak bagaimana kehidupan akhlaknya. Ada nggak orang yang hafal Quran ketus cara dia bicara? Ada. Tidak kita nafikan itu. Ada nggak orang yang mereka itu hadis yang dia hafal banyak, tapi ternyata keras, tidak punya empati, cuek? Ada. Dan itu tidak kita nafikan, betul-betul banyak di lapangan masyarakat. Makanya akhirnya ini yang menjadikan kita lebih spesifik lagi, lebih detail. Bahwasanya yang kita perhatikan adalah akhlaknya, lalu kemudian agamanya. Supaya betul-betul kita lihat bagaimana tutur katanya, bagaimana kelembutan hatinya, dan salah satu untuk mengukur bagaimana kehidupan akhlaknya itu, kalau kita terasa sulit untuk mengetahui bagaimana karakter aslinya di akhlaknya itu dibuat-buat ataukah tidak, maka lihat dan perhatikan bagaimana hubungan dia dengan ibunya. Kalau dia dekat dengan ibunya, berarti insya Allah lembut dan baik. Makanya dikatakan di dalam surat Maryam, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan aku baik kepada ibuku, maka tidak dijadikan jabar. Hati saya itu adalah jabar, itu kasar, syaqiyah, dan lagi celaka. Dan itu kemudian kita akan lihat, oh, orang yang baik sama ibunya biasanya adalah orang yang lembut hatinya dan tidak celaka nasibnya. Ya. Jadi kemudian akhlak ini mendapatkan perhatian. Karena akhlak merupakan poros kebaikan interaksi seseorang dengan pasangannya. Baru setelah akhlaknya, dinnya, baru setelah akhlaknya itu adalah agamanya. Makanya ini pula yang menjadikan kita paham ya, berarti tugasnya seorang istri dan tugasnya seorang suami. Tugasnya seorang istri itu apa? Ya selain dia belajar, ya bagaimana dia memiliki akhlak yang baik. Dan kita harus paham ya, di dalam kehidupan berumah tangga, setelah berlalunya waktu, yang tersisa itu adalah kemuliaan akhlak. Masalah kecantikan, ketampanan, kepintaran, keterkenalan, itu akan hilang. Tidak terlalu kita rasakan di dalam kehidupan berumah tangga, tetapi yang betul-betul terasa itu kehidupan akhlak. Ya, makanya kalau kita menjumpai ada seorang laki-laki memiliki istri yang berakhlak baik, maka dia pasti tenang hidupnya. Ya, walaupun mungkin secara penampilan fisik biasa, tapi akhlaknya baik, takzim, cara mengatur setiap untaian kalimat kepada suaminya dipilih dengan kalimat yang baik. Kalau dia memiliki akhlak yang semacam itu, maka itu menjadi sebuah keberuntungan yang besar. Ketika kemudian memiliki akhlak. Dan seorang istri, banyak seorang istri itu salah paham menurut saya. Yaitu dia merasa bahwasanya dia bisa memikat suaminya itu hanya dengan kecantikan. Betul, kecantikan seorang istri ketika dia berhias, berdandan, memakai minyak wangi, itu merupakan salah satu di antara perkara yang bisa menyenangkan seorang suami. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan suami ketika sudah lama dalam pernikahan itu bukan lagi itu, tapi ketenangan yang ada pada hatinya ketika dia melihat langsung bagaimana kehidupan akhlak istrinya. Karena apa? Kebaikan akhlak seorang wanita itulah yang menjadi perhiasan yang paling terasa bagi seorang laki-laki. Ya. Makanya Masya Allah, jangan sampai seorang wanita akhlaknya dia kepada suami itu kalah dengan akhlaknya seorang PSK kepada pelanggannya. Ya, itu kan parah. Kadang-kadang kita mendapati ada wanita-wanita yang mereka PSK, WTS, tapi dia begitu menservis kepada laki-laki yang menjadi pelanggannya itu dengan yang terbaik. Tapi terkadang justru kita mendapati bagaimana seorang wanita, seorang istri terkadang ketika dia berkhidmah kepada suaminya, justru dalam kondisi yang kurang berkualitas dan kurang maksimal. Padahal kehidupan akhlak itu
kehidupan yang paling terasa bagi seorang suami. Selain dari faktor kecantikan. Kalau suaminya dalam kondisi baik fitrahnya. Mari kita belajar dari kisahnya. Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau merupakan wanita yang dinikahi Nabi dalam kondisi lebih tua daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun beliau bukan termasuk wanita yang paling cantik yang dinikahi Nabi, karena ada banyak wanita-wanita yang memiliki paras yang sangat cantik dari ibu-ibu kita. Dari istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah terkenal dengan keparasan dan keelokan wajahnya. Ibunda Zainab juga. Ibunda Maria Qibtiyah juga. Bahkan Ummu Salamah juga termasuk salah satu wanita yang memiliki keparasan dan keelokan wajahnya. Tapi semua wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah, siapa yang menjadi pemenang hatinya Nabi? Yang menjadi pemenang hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ibunda Khadijah. Yang mungkin kecantikannya di bawah kecantikan wanita-wanita yang lainnya. Tapi kenapa Ibunda Khadijah menjadi pemenang hatinya Nabi? Bahkan kecintaan beliau kepada Ibunda Khadijah menjadikan Ibunda Aisyah sering cemburu. Karena kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Dan itu yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah. Selain dari pengorbanan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Kalau pengorbanan sudah tidak perlu kita ragukan. Tapi ada sisi akhlak yang menjadikan kehidupan Ibunda Khadijah itu mampu mengisi ruang hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan rasa cinta yang besar kepada Ibunda Khadijah itu karena kemuliaan akhlaknya. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Mari kita lihat ya, bagaimana kemuliaan akhlak seorang Ibunda Khadijah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka beliau itu bertahanus ke Gua Hira. Beliau bertahanus ke Gua Hira. Di mana beliau bertahanus itu berhari-hari, bermalam-malam setiap malam beliau berada di atas Gunung Hira, kemudian pulang pagi. Lihat bagaimana seorang akhlak Ibunda Khadijah ketika mendapati suaminya pada saat itu bertahanus pergi ke Gua Hira waktu malam, baliknya di waktu pagi. Itu merupakan aktivitas yang tidak lazim dilakukan laki-laki pada masa itu. Aktivitas Nabi Muhammad pada saat itu aktivitas yang tidak lazim. Pergi ke Gua Hira, tempat yang tinggi, tengah malam, pulangnya pagi. Tapi Ibunda Khadijah tidak pernah beliau itu menyatakan keberatan, membentak Nabi Muhammad, menyatakan rasa kesal kepada Rasulullah, kepada Muhammad pada saat itu. Tidak pernah. Beliau selalu menjadi pendukung dan supporter terbesar Rasulullah SAW. Bahkan ketika pada satu waktu ketika Rasulullah akhirnya melihat malaikat Jibril pada peristiwa turunnya surat Al-Alaq, maka Rasulullah pulang dalam kondisi ketakutan dan gemetar. Tetapi Ibunda Khadijah begitu sigap menyambut Rasulullah, tidak mengatakan, "Loh, kamu ini ngapain sih Muhammad, suamiku, ya Allah, pulang-pulang malah gemetar ketakutan." Tidak, Ibunda Khadijah tetap tenang, bersahaja, tidak mengeluarkan kata-kata apapun kecuali dia tetap mendukung. Diselimuti itu Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi tanpa memberikan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti
hati Rasulullah SAW. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi dan Rasul. Beda ya kalau misalkan Nabi Muhammad sudah betul-betul menjadi Nabi dan Rasul. Mungkin para istrinya mikir, ini Nabi nih, ini Rasul nih. Pada saat itu Ibunda Khadijah belum menjadi Nabi dan Rasul. Tapi sikap yang diberikan, takzim yang diberikan oleh Ibunda Khadijah itu Masya Allah. Betul-betul luar biasa kepada Ibunda Khadijah, kepada Rasulullah SAW. Dan itu betul-betul terasa. Makanya ketika akhirnya kita mendapati peristiwa ini menjadi sebuah landasan bahwasanya kemuliaan akhlak seorang wanita itulah yang mampu memadamkan 1000 godaan di luar rumah. Ketika seorang laki-laki sudah mendapatkan respek dan takzim dari seorang wanita yang dia nikahi dan telah dia halalkan. Tapi ketika seorang laki-laki tidak mendapatkan respek dan seorang perempuan mendatangkan 1000 alasan untuk tidak menghormati suaminya dengan akhlak yang harusnya dia berikan kepada suaminya, maka maaf, wanita juling hitam pun bisa menarik perhatian seorang laki-laki ketika sudah dalam kondisi hatinya goyah, tidak mendapatkan respek dan akhlak dari wanita yang telah dia nikahi. Nah ini yang kemudian sering dilewati dalam pembahasan masalah pernikahan. Banyak ustadz yang selalu bilang kalau di rumah jangan pakai daster. Di rumah itu harus berdandan, harus cantik, pakai. Betul, kita tidak nafikan itu. Tapi ada yang lebih penting daripada kecantikan fisik. Kecantikan yang lebih daripada kecantikan fisik istri kita di rumah, selain dia kemudian berdandan, berhias untuk suaminya, ada yang lebih penting daripada itu. Kemuliaan akhlaknya, respek, takzim yang dia berikan kepada suami, itulah yang bisa menjadikan seorang suami akan menjaga hatinya dan bisa menjadikan seorang suami bertambah syukurnya kepada Allah. Ketika ada sisi ketenangan yang dia dapatkan di balik sikap dan komitmen akhlak seorang wanita kepada dirinya. Sehingga 1000 godaan di luar rumah mampu padam dan mampu dipadamkan di balik kemuliaan akhlak yang diberikan wanita kepada suaminya. Ini akhlak kan berpengaruh besar dalam kehidupan kebersamaan dalam masalah rumah tangga. Makanya kan menarik ya, ketika Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat yang sahih, ketika ditanya siapa wanita solehah itu, Nabi tidak menyebutkan yang banyak sholatnya, Nabi tidak menyebutkan yang banyak puasanya, tapi Nabi menyebutkan yang apabila kamu melihatnya, memandangnya, kamu akan senang memandangnya. Dan memandang seorang istri dengan senang itu apa? Ketika seorang wanita respek, takzim, dia memberikan akhlak yang terbaik, maka disitulah pandangan seorang laki-laki akan merasa berbunga-bunga. Hatinya bersuka cita ketika mendapatkan kemuliaan akhlak dari seorang wanita. Ini salah satu ibadah terberat bagi wanita. Memuliakan akhlak ketika bersama dengan suaminya. Orang yang paling layak dengan kemuliaan akhlakmu, wahai para istri, suamimu. Jangan sampai kemudian para wanita dia mampu bicara lembut sama laki-laki lain. Mampu bicara lembut sama teman kerjanya. Mampu ngomong yang lembut sama atasannya. Tetapi ketika pulang, maka dia melihat suaminya, dia melihat pasangan hidupnya dengan kata-kata yang kasar, tidak ada respek, tidak ada akhlak. Padahal akhlak itu merupakan poros kebaikan interaksi kita kepada pasangan itu berakhlak. Makanya Masya Allah, saya pernah mendapati sebuah dialog ini. Ada seorang istri menginginkan sesuatu kepada suaminya. Menginginkan sesuatu kepada suaminya untuk memperbaiki. Dan dia menyampaikan nasihat kepada suaminya. Tapi suaminya selalu tidak menggubrisnya. Beliau konsultasi wanita ini untuk mendapatkan solusi jalan keluar kepada seorang ustadz. Ustadz ini kemudian berkata, "Ibu, saya kenal suami ibu itu orang baik. Insya Allah orang baik. Tapi Ustadz tuh nggak tahu kalau saya tuh kasih masukan tuh dia nggak mau terima Ustadz." Wanita ini ngayal dalam tanda kutip. Ustadz nggak ngerti sih dia di rumah itu kayak apa. Saya yang lebih tahu dia di rumah itu kayak apa. Sang Ustadz kembali mengatakan, tapi saya tahu kok insya Allah fitrahnya suami ibu tuh baik. Masalah kekurangan ya wajar dimiliki. Semua laki-laki itu pasti memiliki kekurangan. Coba deh ibu, diperbaiki bagaimana menyampaikan nasihat dan masukan kepadanya. Dibuat intonasinya lebih rendah, dipilih waktunya yang tepat,
dipilih dengan keramahan interaksi, pelukan-pelukan hangat ketika menyampaikan masukan itu kepada suaminya. Sudahkah ibu melakukan itu? Sang ustadz berkata kepada istrinya, kepada wanita ini. Sang wanita sempat tertegun mendapati masukan dari seorang ustadz. Lalu kemudian beliau berkata, ya sudah saya coba ustadz. Saya akan rendahkan intonasi saya, disertai dengan pelukan, disertai dengan komunikasi yang hangat untuk menyampaikan kepada suami saya. Masya Allah ya. Akhirnya berpisah. Pada satu waktu ketemu kembali dalam satu pengajian, bertemu kembali dengan sang ustadz. Bagaimana wanita ini atau ibu ini kemudian bergembira dan berkata, Masya Allah ustadz, betul kata antum. Yang salah bukan nasihatnya, tapi cara saya menyampaikan nasihat yang ternyata kurang betul selama ini kepada dirinya. Saya lupa bahwasanya dia itu adalah suami saya. Saya lupa dia itu adalah atasan saya di dalam keimanan. Dan ketika saya memperbaiki intonasi saya bicara, menghangatkan komunikasi, bagaimana saya betul-betul berkhidmah. Arti khidmah itu ya betul-betul ya luar biasa, namanya khidmah kok. Saya berikan itu, ternyata suami saya merespon apa yang saya sampaikan. Dan merespon keinginan saya. Semuanya dimulai dari cara akhlak yang baik. Ya. Makanya kita lihat kan, banyak sekali orang-orang yang mereka memenangkan proyek dengan cara-cara yang tidak benar, itu ya dengan dia mentreatment orang-orang yang punya jabatan. Supaya proyek-proyek yang dia miliki bisa diterima dan bisa goal. Ketika dia memberikan treatment, itu dalam perkara yang haram loh. Bukankah pada perkara yang halal itu lebih berhak untuk kita praktekkan dan untuk kita aplikasikan kan? Makanya kehidupan akhlak ini yang menjadi sebuah salah satu evaluasi besar kita itu ya kehidupan akhlak itu. Seorang suami pun sama. Seorang suami itu dituntut bagaimana kehidupan dia memiliki akhlak yang baik. Memiliki kehidupan akhlak yang baik kepada istrinya, memiliki kehidupan akhlak yang baik kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya. Supaya ketika apa yang dia inginkan, apa yang dia terapkan, apa yang dia jalankan pada kehidupan keluarga, ketika berbasis kepada akhlak yang baik, itu yang akan menjadikan seorang wanita mampu untuk merespon setiap apa yang diinginkan oleh suaminya. Ketika dia tahu suaminya itu menyampaikan semua harapan itu dengan akhlak yang baik. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات والأهل والإخوان وسائر القلان اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Makanya kan sering sekali kita mendengar satu tulisan kan, tulisannya itu gini. Seorang wanita kuat menggendong bayi semalam suntuk. Seorang wanita kuat untuk begadang tidak tidur ketika menghadapi anaknya sakit. Tapi seorang wanita tidak kuat menghadapi bentakan seorang suami. Ya. Makanya sampai kita diberitahu oleh Imam Ibnu Hajar, kalau tidak salah. Imam Ibnu Hajar itu sampai beliau itu berkata, ittaqu fin nisa. Hati-hati sama perempuan itu. Ya. Maka sesungguhnya hati mereka fa inna qalbahunna qawarir. Sesungguhnya hati mereka itu kayak gelas-gelas kaca. Mudah pecah, mudah berantakan. Yaitu memang sudah bagian dari fitrah penciptaan. Tidak bisa kemudian kamu tuh kayak laki-laki gitu loh. Tidak bisa. Fitrahnya memang begitu. Makanya berapa banyak kata-kata yang keras disampaikan tidak akan diterima oleh seorang wanita dan akan dianggap angin lalu. Bahkan disertai dengan penentangan dan pembangkangan ketika disampaikan dengan cara yang keras. Tapi justru ketika dengan kelembutan, justru kalimat itu masuk.
pada pikirannya, mengalir pada jiwanya, mengalir pada bilik-bilik hatinya, sehingga akhirnya ada perubahan. Dia mulai dari akhlak. Makanya akhirnya kita jadi tahu betul kalau Nabi dalam riwayat Ibnu Majah yang tadi kita baca, Nabi mengatakan mimman tardawna khuluquhu wa dinahu. Nabi menyebutkan kata akhlak dulu sebelum kata agama. Karena jangan sampai agama doang, tapi kita tidak ngerti akhlaknya. Sama kayak kita. Jangan hanya menjadi pasangan-pasangan keluarga yang rajin ngaji, tapi tidak punya akhlak setelah ngaji. Buat apa kamu ngaji kalau akhirnya tidak ada perubahan akhlaknya? Padahal salah satu goals-nya kita ngaji itu merubah akhlak kita kan gitu. Jangan sampai anak kita komen, ibu ini ngaji aja, tapi masih aja marah-marah. Jangan sampai anak kita komen, Abi ini ngajar aja atau Abi ini ngaji aja. Tapi kemudian di rumah malah kemudian kasar. Jangan sampai itu terjadi dan evaluasi kita. Jadi kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan penting. Makanya Nabi menjadikan itu menjadi barometer yang pertama sebelum barometer tentang kehidupan agamanya. Tentang pemahaman agamanya, tentang kehidupan ilmunya, disebutkan yang pertama kali oleh Nabi itu kehidupan, indikator kehidupan akhlak. Makanya kalau kemudian kita merasa di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga ini, ya kita harus memulai dengan sebuah pernyataan. Kita mulai dengan sikap pernyataan. Yuk bareng-bareng, yuk pernyataannya itu apa? Ayo kita katakan bareng-bareng. Ya. Ini kalau ada bibu, ya sama-sama bibu. Kalau ada suami atau istri sama siapapun di sini yang kumpul, ayo kita nyatakan dengan sebuah komitmen bareng-bareng. Orang yang paling berhak dengan akhlakku adalah suamiku. Para suami juga harus berkata, orang yang paling berhak dengan akhlak saya, ya istri saya. Dan itu harus kita katakan terus. Harus kita tanamkan terus. Siapa orang yang paling berhak dengan udurmu? Suamimu, istrimu. Siapa yang paling berhak dengan akhlakmu yang paling mulia? Suamimu, istrimu. Karena kalau ini sudah dalam kehidupan berumah tangga, sudah disertai dengan akhlak yang baik, kita malu rasanya kalau mengangkat suara. Kita malu rasanya membentak. Kita malu rasanya ketika kita menghujat orang yang telah bersama dengan kita, kan? Tapi kalau orang itu tidak ada komitmen untuk menyadari pentingnya akhlak dalam kehidupan rumah tangga, menghujat itu biasa. Menyebut nama binatang ketika bertengkar itu jadi biasa. Karena apa? Ya karena mereka tidak pernah tersentuh pentingnya kehidupan akhlak di dalam berumah tangga. Sudah, kalau kemudian bertengkar, nama hewan keluar semua. Anjing keluar, babi keluar, kecoa keluar. Karena apa itu bisa keluar? Karena kita tidak pernah sadar bahwasanya keberkahan rumah tangga itu dimulai titik tolaknya itu dari kehidupan akhlak. Kalau kita sudah menyadari kehidupan akhlak, kita malu. Pernah nggak kadang-kadang kita ngelihat ada orang bertengkar suami istri entah di YouTube atau di sosial media gitu. Ngelihat itu jadi rasanya malu gitu. Padahal tanpa sadar kadang-kadang kita kalau lagi bertengkar juga kayak gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita ini kalau kemudian bisa diputar gitu waktu kita marah-marahan dan teriak-teriak itu diputar ketika kita lagi rukun, kadang-kadang kita malu gitu. Karena kita tahu bahwasanya pada saat kita bertengkar dan marah, kita tidak menyadari betapa pentingnya kita harus mengedepankan akhlak. Ada akhlak, ada seni untuk mengalah, itu akhlak. Ada seni untuk diam, itu akhlak. Ada seni untuk bicara, ada seni untuk kemudian mengikuti, ada seni untuk membiarkan dulu. Itu semuanya bagian dari akhlak. Akhlak itu bukan hanya tutur kata. Ada seni kapan bicara, itu akhlak. Ada seni mengalah walaupun kita benar dan kita meminta maaf, itu juga akhlak. Ya kan? Karena pernikahan itu memang menuntut banyak seni dalam kehidupan kita supaya mampu menegakkan kehidupan akhlak. Meminta maaf itu tidak akan pernah menjadikan kita hina kok. Apalagi yang kita minta maaf, yang kita mintain maaf adalah pasangan kita sendiri. Yang tidak akan dilihat oleh orang di luar tembok kita kan. Ngapain kita malu? Sudah minta maaf. Dia tidak akan pernah rendah dirimu ketika kamu merendahkan diri. Ketika Allah sudah menyampaikan tidaklah seorang hamba ketika dia tawadhu kecuali Allah yang mengangkatnya. Kalau kita tahu nih, kita ada satu slack dalam satu hal. Kita tahu nih, fulan ini salah, istri kita ini salah, atau suami kita salah. Tapi setelah dikasih tenggang waktu 1 jam, 2 jam, kok tidak? Ya sudah, mungkin kita harusnya mengalah. Salah satu di antaranya, itu bagian dari seni berakhlak.
Makanya Masya Allah, ini yang menjadi evaluasi kedua. Setelah kemudian evaluasi niat, evaluasi ihtisab, evaluasi ketiga itu, mungkin kehidupan kita itu kurang menyadari pentingnya akhlak. Kita tidak menyampaikan sama istri, wahai istriku yang aku butuhkan adalah akhlakmu. Mungkin kita kurang menyampaikan kepada suami kita, ya Allah suamiku, aku ini tidak butuh banyak hartamu, aku butuh kebaikan akhlakmu. Karena kita jarang membicarakan, mengungkapkan dengan bahasa verbal, akhirnya apa? Kita tuh tidak menganggap penting kehidupan akhlak. Akhirnya apa? Ketika bertengkar, ya Rob, bertengkarnya kayak orang nggak pernah ngaji. Nah itu akan menjadi sebuah problem. Ya? Jadi itulah yang menjadikan kita berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah saya akhlak yang terbaik, sebagaimana Engkau membaguskan fisikku, baguskanlah akhlakku. Dan siapa yang paling berat dengan akhlakmu? Suamimu. Suamimu dulu. Suamimu yang paling berat dengan akhlak kamu. Ya, jangan sampai kemudian kita sungkan ngomong sama orang gitu, tapi kita ketus sama suami kita. Jangan sampai kita lembut ngomong sama orang, tapi ternyata kita kasar ngomong sama istri kita. Nah, ini evaluasi penting. Berarti di dalam setiap kebersamaan itu harus disertai dengan komitmen yang harus disepakati. Kita ini sudah memberikan akhlak yang terbaik atau belum ya? Akhlak yang baik kepada istri kepada suami itu kayak apa? Gimana suami kalau mau kerja? Gimana suami kalau di rumah? Ketika sang suami sudah mendapati akhlaknya baik, istri mungkin dia akan belajar, atau sebaliknya suami sudah memberikan akhlaknya yang baik nggak kepada istrinya. Kalau suaminya sudah memberikan akhlak yang terbaik, mungkin istrinya akan juga belajar untuk memberikan akhlak. Ini penting sekali. Kadang-kadang di rumah kita ada berbagai macam fasilitas yang sudah kita punya. Jadi di rumah kita ini kadang-kadang ada banyak fasilitas yang sudah kita punya. Tapi semua fasilitas itu tidak ada lagi. Maknanya, ketika kita gagal mendapati dan kita gagal menjumpai kehidupan akhlak pasangan kita. Kamu punya mobil, kamu punya TV, kamu punya kamar yang gede, rumah yang bagus. Tapi ketika istrimu tidak berakhlak, semua yang kamu beli dengan uangmu tidak ada harganya. Ketika kamu mendapati istrimu tidak respect, tidak hormat. Sama pula wanita mendapati apa yang dia mau dari rumah yang bagus, fasilitas yang dia miliki, tapi ternyata dia tidak memiliki suami yang berakhlak sama dia, ketus, kasar ngomong sama dia, dikit-dikit pukul, dikit-dikit kemudian pakai fisik. Semua fasilitas yang dia peroleh tidak akan didapatkan. Dan setiap pasangan harus mengevaluasi dan bukan hanya menuntut. Wah, akhlak kamu kurang. Mungkin akhlak kita yang juga kurang. Kita sering mengatakan orang lain begini, tanpa kita sadar sebenarnya kita memiliki kekurangan yang juga sangat banyaknya. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita harus mengerti kehidupan akhlak itu penting. Bapak dan Ibu pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim? Kisah yang sangat terkenal ketika Nabi Ibrahim pernah mendatangi Nabi Ismail pada kunjungan yang kedua atau ketiga, lalu tidak menjumpai Nabi Ismail, lalu ditanya istrinya, bagaimana suamimu? Wanita yang menjadi istrinya Nabi Ismail ini tidak sadar kalau yang bertanya kepadanya itu adalah bapak mertuanya Nabi Ibrahim. Wah, suamiku begini, suamiku begini, suamiku begini. Diceritakan berbagai macam kesulitan, dibuka kesulitan-kesulitan dirinya. Maka cukuplah seorang Nabi Ibrahim, seorang Nabi, kekasihnya Allah itu berkata kepada wanita ini, kalau suamimu nanti pulang suruh mengganti palang pintu. Apa yang kita peroleh pada kisah ini? Nabi Ibrahim menyuruh anaknya Ismail untuk menceraikan istrinya ketika beliau menjumpai bengkoknya istrinya dalam masalah akhlak. Maka Nabi Ismail tahu maksud dari bapaknya, sampai kemudian beliau menceraikan, kemudian diganti dengan istri yang kedua. Lalu kemudian didatangi kembali oleh Nabi Ibrahim, tanpa dia menyadari itu adalah bapak mertuanya. Bagaimana suamimu?
Maka wanita ini menceritakan kebaikan yang dimiliki Nabi Ismail dan tidak menceritakan kesukaran, kesulitan yang dilalui oleh mereka. Maka pesannya Nabi Ibrahim, jagalah palang pintu. Ini menunjukkan kepada kita, itulah bagaimana hajat sebuah keluarga ini. Hari ini keluarga kita ini berhajat kepada akhlak. Ya. Dan kita Masya Allah hari ini tuh banyak di antara keluarga itu krisis masalah akhlak. Krisis akhlak nyawa istri kepada suami. Dan krisis akhlaknya suami kepada istri. Ya. Sehingga akhirnya yang terjadi banyak sekali pertengkaran hal-hal kecil yang disebabkan karena tidak memahami betapa pentingnya kehidupan akhlak. Perhatikan ya kisah nyata tadi seorang ustadz yang beliau cerita ke saya. Saya mengatakan kepada dia, Ustadz, kata beliau ke saya perintahkan beliau untuk mengubah intonasinya, cara berkomunikasi, pelukan hangat, memilih waktu. Dan ketika beliau menerima nasihat saya, masukan saya, beliau praktekkan dan ternyata suaminya merespon permintaan dari istrinya. Setelah istrinya itu memperbaiki cara dia berinteraksi kepada sang suami. Nah, disitulah kita belajar banyak hal bahwasanya sebenarnya yang lebih kita butuhkan seiring dengan kita mempelajari ilmu adalah bagaimana komitmen kita terhadap akhlak. Siapa yang paling berat dengan akhlak kamu? Suamimu. Siapa yang paling berat dengan akhlak kalian? Istri kalian. Kalau ini sudah terpenuhi, maka betul apa yang dikatakan oleh Nabi. Idza atakum mimman tardona khuluquhu wa dinahu. Kalau datang kepada kalian akhlaknya dan agamanya. Disebutkan kata akhlak sebelum kata ilmu atau kata agama, karena ilmu dan agama akan menjadi indah ketika diselimuti dengan akhlak yang baik oleh pemilik ilmu itu dan pemilik agama itu. Moga-moga kita adalah orang yang senantiasa berusaha menjaga akhlak. Tentunya mungkin ada yang berkata, Ustadz, akhlak itu ya Ustadz, apakah memang kita dapatkan secara faktor genetik keturunan? Sudah memang orangnya baik secara keturunan. Ataukah akhlak itu bisa diperbaiki dan diasah? Para ulama mengatakan akhlak itu dua, mauhibah dan muktasab. Akhlak itu memang ada faktor genetik keturunan, memang akhlak orang tuanya baik, turun sama anaknya. Ditambah lagi yang kedua, memang bisa diasah. Dengan ilmu setelah kita menyadari, ya Allah, pentingnya akhlaknya. Kita katakan sama istri kita, saya butuh akhlakmu daripada dandananmu. Karena secantik apapun dirimu, tapi kalau pada saat itu kamu tidak respect sama aku, tidak membekas di hatiku. Tapi sesederhana apapun penampilanmu, tetapi kamu penuh full respect kepada diriku, maka membekas pada hatiku. Sama pula katakan ini kepada suami kita. Saling memberikan akhlak. Karena orang yang paling berhak dengan akhlak kita adalah pasangan kita yang telah dihalalkan oleh Allah untuk menemani kita pada sisa kehidupan sebelum berjumpa dengan kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik pada Samila series yang kelima. Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Khi, Kat, buka dulu. Kita di mana, Khi? tiba-tiba Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? ini ada sih. Coba pakai lagi ya, Khi.
بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويقلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya kok Allah. gitu kan Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Pantas, kursi antum panas banget ya. Apa Ustaz? Di sini, Kok bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama